Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi bareng gue di sini sama Bumil seperti biasa. Alhamdulillah nih Bumil udah masuk minggu ke Minggu ke-35. 35. Alhamdulillah 35. Belum jalan 36 ya. Iya. Jadi kayak biasa kita cuma pengen ngobrol-ngobrol aja, siapa tahu bisa jadi bahan sharing, berbagi mana mungkin ada hal-hal positif yang bisa nanti dipakai atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena ya ini mungkin pengalaman kita yang nggak terlalu banyak yang bisa kita bagiin, cuma minimal ada hal-hal yang mungkin sempat juga dialami, mungkin sama persis pengalamannya dan mungkin bisa diterapin juga ya kan gitu. Karena setiap orang tuh pasti punya pengalaman yang berbeda, tentunya banyak hal baik juga dari pengalaman itu, karena emang guru terbaik emang dari pengalaman ya, pelajaran dari pengalaman. Sehingga kita ya belajar dari pengalaman dan pengen bagiin, jadi ya sama-sama sharing aja ya, ya mungkin untuk kali ini ya apa ya, tentang masalah tetap ya masih tentang masalah nerima aja lah ya. Nerima, karena emang nerimaan ini tidak lepas dari keseharian yang kita jalani apapun, karena kan prinsipnya apapun yang terjadi, keadaan apapun yang dihadirkan Allah dalam kehidupan kita kan atas izinnya kan. Artinya nggak ada sesuatu itu nggak sengaja datangnya, atau mungkin ya kayak kita misalkan suka bilang itu ya sia-sia, itu nggak ada. Maka kalau misalkan dibilang sia-sia, hal yang menurut kita sia-sia sekalipun itu nggak sia-sia gitu. Tinggal gimana cara kita peka terhadap keadaan itu aja. Nah, kalau untuk dari pengalaman masalah nerima ini mungkin ya banyak juga sih, banyak yang kita coba, yang kita alami, termasuk ya mungkin awal-awal cerita kita ya mungkin dari abang dulu kali ya, awal kita cerita. Kalau kemarin sempat kita cerita tentang pengalaman ya, Uti cerita tentang bagaimana sih pacaran dulu kan gitu, sampai ke persiapan untuk nikahnya, sampai ke sebelumnya mungkin sempat kerja dulu kan gitu. Nah, kalau terus ngajar anak SD sempat kesel, menangis ya. Kalau abang ada hal menarik sih ketika belajar tentang penerimaan itu, ya mungkin sekarang lah baru ngerti tentang penerimaan itu. Artinya menerima setiap keadaan, kita nggak ngeyel, nggak jadi orang yang ngeyel ya, karena misalkan kita sedang diarahin sama Allah tuh ke arah si A, tapi kita ngeyel nggak mau ke A, kita pengennya ke B gitu. Salah satu ceritanya mungkin ketika ya sebelum nikah, kayaknya itu sebelum nikah itu ya pas abang ada angsuran motor dulu. Nah motor gede lah, merek baru kemarin keluar. Pas itu pada saat momen dimana bulan itu nggak bisa bayar, pada saat nggak bisa bayar kan pada saat itu, karena memang anak pabrik dulu mah kan, pernah kerja di pabrik kan, yang nggak awam lah kalau bahasanya itu gajian awal bulan pertengahan udah habis gitu. Atau kalau bahasanya itu baru gajian nggak pegang sama sekali, udah langsung dibayarin ke utang-utang. Kebetulan kemarin mungkin terkontaminasi dengan keadaan seperti itu sehingga mengikuti kan, akhirnya ada utang, ada apa, sehingga untuk bayar cicilan motornya itu nggak ada ya kan. Artinya sempat nunggak itu ya, dulu mah panik bahwa panik gimana ini nggak bisa bayar kan, mau cari pinjaman sana sini kan,
artinya pada saat itu tuh lupa gitu sama Tuhan tuh. Padahal kalau dibilang ya sholat lah ya sholat gitu kan, cuma dalam keadaan seperti itu mah lupa. Karena tadi ya belum, namanya waktu dulu mah masih labil banget mungkin, lupa. Jadi sibuk sana sini cari pinjam sampai akhirnya kena rentenir. Ingat banget dulu, artinya ini kan apa ya, kalau menurut abang tuh ngeyelnya, sisi ngeyelnya, kenapa mau pada saat itu abang nggak dikasih uang untuk bayar cicilan itu motor. Kalau secara konsep belajar nerima ya tadi, berarti kan Allah udah mau bilang gitu kan, dalam arti ya nggak usah diterusin dah, nggak usah diterusin, nggak akan benar ujungnya. Tapi ngeyelnya ya cari pinjaman lain, bahkan nggak diskusi dulu sama Allah tadi kan, nggak nanya dulu. Setelah itu ya secara logika kalau misalkan kita cari utangan, bulan berikutnya anggaplah udah kebayar bulan ini kan, bulan berikutnya jadi double lah, belum bayar cicilan motor bulan depannya sama bayar utangnya tadi. Tapi emang ini apa namanya, cicilan sama pendapatannya tuh udah diakumulasiin kayak Sudah dihitung. Harusnya mah cukup aja, cuma karena mungkin ada kebutuhan yang ya kebawa suasana tadi, artinya ada yang kalah nih, cicilan motornya kalah sempat kan, akhirnya gitu, akhirnya nunggak. Dan ternyata benar, bulan ini ya kebayar, cuma bulan depan nggak kebayar lagi. Tapi utang rentenir tadi ada jalan nunggu sampai akhirnya di bulan keduanya, kalau nggak salah bulan keduanya baru ngeh tadi kan, pendengar yaitu dengar bahasa ngeyel itu dari Ustadz Yusuf Mansur lah. Dia bilang ya, jangan jadi hamba yang ngeyel katanya. Apa enggak? Wah ngeyel kan. Oleh saya itu ya udah, ketika ditelepon debt kolektornya, debt kolektor kalau nggak salah, ya bang bilang ya udah sih ke rumah aja kata bang. Ke rumah ya udah kasihin. walaupun sebulan tuh udah langsung di ya, sebenarnya cuma di ini aja, maksudnya itu peringatan, tagihan dan segala macam. Cuma abang nggak pusing, akhirnya abang suruh datang. Artinya emang udah nggak ada niat abang buat nerusin tuh angsuran cicilan. Artinya kalau abang paksain terus ya utang akan tambah jadi, ya kan, nggak akan benar gitu. Ya abang suruh datang dan abang kasihin. Nah setelah dikasihin nggak punya motor, ya, dan itu ya mulai di perjalanan itulah ternyata memang yang abang motor pelajari. yang hijau tuh, Ya itu yang hijau itu buat DP-nya yang gede. Kan jual motor yang hijau itu ya karena apa ada sesuatu apa ya, dorongan apa nafsu lah ya, pengen gitu kan, tambah ada yang apa namanya yang emang ngedorong gitu kan, jadi itu dijual buat DP-nya yang gede. Sosokan jadi nggak ada motor, ya jadi nggak punya motor lagi. Tapi kerja tetap kerja kan, ya kadang nebeng lah, kadang jalan sempet, kadang ya, sampai akhirnya ternyata bener ya, abang tuh ngerasa kenapa sih kita itu pusing ya, sebenarnya kita sendiri aja yang bikin pusing gitu. Ketika abang nggak punya motor mah apa ya, emang ada rasa gimana gitu kan, tapi ternyata pada posisi itu abang makin ingat gitu, makin ingat sama Allah tadi tuh. Ketika ingat ya dalam arti itu ya enjoy aja gitu, enjoy, dan ya utang nggak terlalu signifikan kayak awal-awal kan, lempeng aja jalan. Tapi Sampai yang akhirnya rentenir itu, yang rentenir itu udah ya jalan terus itu kan udah beres. udah beres. 6 ya alhamdulillahnya nggak bunga sih, nggak main bunga, cuma ya itu tadi, kalau dulu tuh pinjem 2 juta dapatnya 1.650.000,
bayar 1.650.000 kalau nggak salah, bayarnya 2,5 apa 2 berapa nggak tahu, ingat lupa. Artinya yang kita dapat sama hitungan ngutang kita jauh banget kayaknya, hampir 2 kali lipatnya itu. Tapi memang setelah di jalanin itu akhirnya kekumpul uang beli motor. Beli motor secondan. Iya. Pertama mah ada duit kalau nggak salah dulu 800. Ada yang nanya ada nih yang motor kan. Motor kalau nggak salah pakaian anak SMP gitu kan. Motornya bodinya tuh bolong-bolong ya. Dipretel deh. Maksudnya bodinya tuh dimodif gitu, dibolongin. Ada kan kayak gitu kan, dibolongin kayak gitu. Pas sering motor itu pertama pakai Motor yang mana? pink, belum pernah lihat ya, bodinya pink. Tidak lama ya? Lumayan sih lama. Bahkan ketika motor yang sekarang dipakai itu ya Yaris itu nambah jadi 2 motor kemarin kan. Tapi yang pink itu dijual tukar tambah sama barang apa dijual kalau nggak salah sama bonus barang. Itulah speaker yang di depan. Speaker 2 itu sama iya speaker itulah kalau nggak salah, speaker itu sama duit berapa gitu. Tapi ketika dijalanin enteng gitu, bahkan motor itu sering mogok, sering mati. Motor itu yang ngomong beli 800 tadi kan, Yang pink itu. pink itu. Ya alhamdulillah sih ya punya temen pabrik dulu ya, nyetek bantuin nongkrongin, lucu aja sih dulu. Sebenarnya pelajarannya ketika pada saat itu abang punya motor dan nggak kebayar, nggak ngeh bahwa oh ini jalan yang dikasih sama Allah tadi, bahwa udahlah nggak bakal benar ini. Nah ini tuh sempet nggak ngeh di bulan pertama sehingga jadinya ngutang, di bulan kedua lah baru nggak dikasihin, terus tapi nggak punya motor, terus pernah lagi nge-BM, maksudnya ini ikut truk gitu pulangnya dari kerja, terus lagi ya pinjam motor sering sampai ke punya motor 800.000 itu. Alhamdulillah motor itu kalau kena hujan dikit mulai apalagi kalau pulangnya pas hujan-hujan sedih aja. Mesinnya kena hujan apa gimana? Iya. Sampai akhirnya kebelilah motor yang lumayan kan, akhirnya sampai ya itu salah satu pengalaman. Artinya kalau misalkan kita dalam keadaan itu kan motor ya, cuma kalau misalkan kita kondisi misalkan kontrak juga, kayak terakhir aja yang kita punya angsuran rumah kan, ya, bulan ini sebenarnya jatuh temponya masih sudah lewat ya, tanggal 7 ya, cuma apa sih karena kita tuh nggak ada ya kalah backupan, jadinya harusnya tanggal 20 itu untuk bulan depan. Tapi kebalik jadinya kan, iya jadi nunggu itu dulu. Tapi istilahnya ya kalau emang ya udah enteng gitu, nggak panik, nggak nyari pinjaman sana sini, nggak, nerima aja. Toh memang sebenarnya sih tinggal nunggu tanggalnya itu aja, tapi telat kan. Udah ditagi-tagi terus, tapi sebenarnya tuh artinya pengalaman dari yang sebelumnya yang motor, sampai akhirnya ke rumah pun nggak panik aja. Ya bisa aja kalau dibilang panik kan jatuh tempo lewat, ya kan? Cuma sudah ya belajar kan, seperti itu. Ya itu kalau kemarin mungkin itu salah satunya. Banyak sih pengalaman tuh dari segi nerima itu aja.
pengalamannya ya, dan pun sekarang ngerasanya itu oh ternyata kalau kitanya tadi coba nggak ngeyel gitu kan, artinya nerima itu keadaan, nggak sewot, nggak ngeluh. Nah, ini emang udah rencana kan, rencananya Allah tadi bahwa ya kayak gini loh bagusnya kan gitu. Bahkan ketika misalkan kita lagi kerja terus tiba-tiba kita dapat masalah yang bukan salahnya kita, ya kan, terus kita dikeluarkan dengan menyakitkan, artinya itu pun usahakan jangan sampai kita protes, jangan sampai kita ngeluh, lempeng aja, karena itu pun udah ditakdir, udah diizinin sama Allah tadi bahwa itu jalan yang bagus, ya kan, bahwa mungkin kita punya doa seperti apa, itulah jawaban doanya kita tadi kan. Walaupun nggak mengenakan. Walaupun tidak mengenakan, dan rata-rata emang nggak enak sih, rata-rata nggak enak cara Kitanya nggak enggak kan, tapi bersikeras mencari kebenaran kayak itu. kayak gini. Ya, maksudnya kan kayak tadi kan, misalkan kata abang, kalau kita dikeluarkan tapi bukan gara-gara salah kita, maksudnya tuh kita tuh jadi kambing hitam lah kayak itu kan, ya pasti kan secara manusiawi pastinya kan harus cari kebenaran. Ya usahanya minimal seperti itu. Dan kita punya argumentasi, kalau mentok di akhirnya kita kalah kan, ya udah nggak usah protes, nggak usah ngeluh, dan nggak usah dendam juga kan gitu. Nah itu nggak akan jadi apa-apa, akhirnya malah buat kita nanti nggak bisa jalan kemana-mana lagi. Ya udah aja terima kan gitu. Tinggal kalau misalkan kita bisa cari kerja lagi, ya cari lagi kan, itu aja, simpel. Itu nggak perlu sebenarnya jadi masalah. Dibesar-besarin gitu. Sama kayak yang abang bilang tadi, ya awalnya abang anggap itu masalah kan, jadi panik. Nah, kalau misalkan kayak sekarang ya yang kita hadapi kayaknya bukan masalah aja intinya. Ketika kita nganggapnya bukan masalah, toh nggak jadi masalah kan gitu. Iya. Gitu. Ya, anggap aja, kita anggap pelajaran, masalah itu kita anggap pelajaran, nah, akhirnya jadi pelajaran. Yang mana kita ya itu jadi makin inget ya gitu. Dia selalu ngaitin sesuatu itu ya ada Allahnya gitu, ada Tuhan, ada Allah di dalamnya, sehingga ya kita itu yang bikin inget terus tadi. Ya kalau dulu ya mungkin sempat gitu, karena mungkin emang pergaulan juga kan, nongkrongnya seperti apa. Ya, akhirnya ada sesuatu yang misalkan kita dapat luar biasa dikit aja, kita anggapnya keberuntungan aja, stop sebatas itu. Beruntung gitu. Misalkan ada kita misalkan amit-amit lah, misalkan ada yang kecelakaan gitu kan, cuma luka sedikit, motornya aja yang rusak, untung jawabnya, beruntung aja, cuma sebatas itu. Jadi nggak ada Allahnya di situ, jadi nggak ada ngelibatin bahwa kenapa ya nggak jadi pelajaran, nggak jadi sesuatu yang akhirnya bisa memperbaiki langkah ke depan. Karena pekanya kita itu ya mungkin masih tipis banget. Ya contoh aja ya, misalkan kayak abang pernah alami tadi kan, abang sholat ya, tapi minta ke yang lain, istilahnya nyari utangan gitu kan waktu dulu kan. Kalau secara konsep iya karena budu, iya karena setang ini aja nggak puas. Hanya kepada Allah yang kita menyembah, harusnya kalimatnya hanya kepada Allah juga kita minta pertolongan. Cuma di sholat doa minta solusi, pas udah nggak sholatnya langsung minta ke orang juga. Jadi nggak kayak gitu. Utang bukan solusi. Ya, nambah ya. Kecuali ya kita emang nggak minta, kita nggak nyari, tahu ada yang nawarin, itu pun 50-50 juga. Tapi yang kemarin kita alamin kan seperti itu kan,
ketika yang tadi ceritanya yang kita sempat nunggak, istilahnya nunggak lah itu lewat dari atap rumah, ternyata ada teman yang nawarin, ya kan, sempat berpikirkan bahwa apakah ini jalan apakah godaan, ya kan, karena kita belajar untuk ya udahlah gimana Allah aja lah kan gitu kan, tapi tetap usaha. Datang nih kalau ada pakai dulu aja kan katanya kan gitu. Mana abang nanya sama Uti kan, mana? Uti balikin ke abang lagi, udah gimana abang aja udah. Ya akhirnya abang terima kan uang itu, abang terima untuk bayar rumah. Ternyata di beberapa bulan berikutnya, ya alhamdulillah kita dapat rezeki yang akhirnya kita bisa di depan lagi angsurannya. Nyetor dulu buat nanti tanggal 7 bulan depannya. Dan pun yang tadi yang minjemin pun kebayar kan gitu. Artinya kalau yang secara pengalaman, selagi kita tidak minta, tidak ngutang, nggak nyari, terus ada yang nawarin, anggap itu pertolongan dari Allah tadi, bahwa akan ada saat dimana kita pun bisa bayar dia kan gitu. Kecuali kalau misalkan kita tadi nyari-nyari gitu kan ya. Kita sendiri kan katanya tadi mintanya sama Allah, cuma kita minta juga mau manusia ya kan, gitu lucu ya, kayak gitu pengalaman tuh. Artinya makanya ya kesini-sini sih ya alhamdulillah makin bisa nerima ya. Bahkan saya kalau Uti ada ceritanya nggak masalah ya ketika ya mungkin pada saat itu ngeyel gitu ya, maksudnya nolak keadaan gitu ya, nggak terima sama keadaan, protes atau ngeluh gitu, terus hasilnya gimana, terus ketika Uti ngikutin alurnya hasilnya gimana, mungkin ada? Kayaknya sih ini yang pas mau masuk kuliah kan kemarin tuh ya intinya sih ikut tes mau masuk kuliah di universitas negeri lah intinya tuh. Tapi ternyata pas ngeliat hasilnya tuh nggak lulus kan. Pas sudah tuh ya pasti kecewa lah kan. Ya emang sih, walaupun tahu mungkin peluangnya kecil mungkin ya, udah tahu tuh mungkin peluangnya kecil di situ, tapi mungkin ngarapnya besar kayak itu kan, pengen masuk di universitas negeri kayak gitu. Dan ngelihat hasilnya nggak lulus itu ya pasti kecewa terus nangis kayak itu kan. Dan cuman ngomongnya tuh pengen tetap kuliah, nggak mau nunggu dulu kayak itu kan. Kalau masuk kuliah itu kan kalau udah tes tahun ini ya berarti kan nunggu tes lagi tahun depan kayak itu kan. Ya kan. Nah waktu itu nggak mau nunda untuk nunda kuliah tuh. Nah, jadi kayak gimana ceritanya, pokoknya mau kuliah, jadi ke swasta dan milih jurusan pun ya ada yang ada kemarin kemarin tuh pengen itu kalau yang di negeri itu kemarin pengennya kan biologi kalau nggak salah tuh ya, jurusan biologi pengennya tuh. Kalau nggak salah iya seneng biologi kalau nggak salah kan. Nah terus di yang swastanya ini kan nggak ada untuk keguruan lah. Kalau namanya biologi apa itu kan keguruan kayak gitu, nggak adanya cuman bahasa Indonesia sama bahasa Inggris untuk perguruan kayak itu kan, itu guru. Jadi adanya psikologi
Ya udahlah, masuk psikologi. Tapi ya emang maksudnya tuh nggak nyesel atau nggak, itu nggak sih sebenarnya tuh. Tapi ya mungkin palingan nggak terlalu terarah kayak itu. Lulusnya nanti mau gimana kayak gitu kan. Cuman mikirnya tuh ya pokoknya harus kuliah kayak itu aja. Kalau misalkan ngejalaninnya ya tetap ya maksudnya tuh sesuai aja, nggak bertentangan lah kayak itu kan. Terus juga kalau misalkan ke yang universitas negeri tadi, kalau dipaksain mungkin nggak bakalan sanggup dijalanin. Kalau tadi masuk ke yang negeri gitu. mungkin kayak itu kan, apa ya maksudnya tuh cuman kepengenannya sih. Jadi nggak tahu nih maksudnya basicnya di mana kayak itu kan, minatnya di mana kayak gitu. Tapi cuman pengen kuliahnya di situ, misalkan jurusan gitu kayak itu kan. Terus akhirnya Ya akhirnya ke itu. Sebenarnya sih kalau misalkan sungguh-sungguh apa gimana kan kemarin juga kan sempat disuruh S2 kan, Uti lanjut S2 kan, maksudnya udah lulus. Tapi Uti milihnya nikah kan. Ya kalau mikirnya sih namanya ilmu kayak itu nggak mungkin sia-sia yang dipelajarin itu. Soalnya itu juga kan ilmu kehidupan juga, psikologi itu. Palingan ya udah banyak lupa kalau misalkan pelajarannya tuh kan banyak teori. ya jangankan sekolah ya, sebenarnya di luar sekolah itu bahkan ilmu yang lebih banyak lagi tentang kehidupannya itu. Cuma ya tadi kenapa bisa banyak lupa nih kan, karena banyak teori-teori yang nggak kena prakteknya dan yang nggak continue prakteknya. Itu yang buat kita akhirnya dianggap sama otak tadi, oh ini mah barang yang jarang dipakai, pinggirin dulu ke gudang. Kan gitu. Barang yang sering dipakai deketin dah, ya kan, biar bisa dipegang, bisa digunain. Sama aja kayak misalkan pikiran kita, kalau yang kira-kira jarang dipakai akan ketutup, ke gudang larinya. Yang kalau kita ingat-ingat baru kita cari, kalau ketemu, kalau enggak ya enggak ketemu, hilang. Nah itu kalau misalkan ya pelajaran apapun sih, kalau kitanya konsisten lah masuknya ya, continue buat praktek, ini insya Allah lengket ya kan. Bahkan itu akan bertambah levelnya tadi kan terus. Nah, kalau misalkan kita belajar tentang nerima aja itu kan akan ada level-levelnya kan. Ibarat sekolah itu ada tingkat 1, kelas 1-nya, kelas 2, kelas 3 ya, bahkan terus sampai pada level dimana ya benar-benar gimana sih orang yang benar-benar nerima kan itu ya. Istilahnya kalau benar-benar nerima itu banyak sangkutannya juga, mengiyakan bahwa segala sesuatu diizinkan sama Allah. Artinya udah nggak protes lagi, udah nggak kesel lagi sama orang, udah nggak sewot lagi, udah nggak marah lagi kan, nggak emosi lagi. Terus lagi mengakui kalimat bahwa bumi langit beserta isinya itu kepunyaan Allah. Artinya nggak ada lagi pengakuan dalam dirinya, bahkan apa yang kita punya bukan punya kita, bahkan keluarga yang kita sangka punya kita pun bukan punya kita kan. Mas
sekedar titipan, artinya udah pada level-level yang tinggi seperti itu. Bahkan dalam tahapan kitanya ya masih belajar ya, kecil-kecilnya kan. Mahalnya ada satu cerita ya pengalaman ya, ini pun salah satu bentuk daripada ya mungkin penerimaan lah. Kalau dulu mungkin bahasanya apa kali ya, kalau yang kita sekarang pelajarin tentang penerimaan lah. Artinya ya pada saat mau nikah ya kan, pada saat mau nikah kemarin tuh ya, kalau nggak di sana nggak jadi. Apa itu? Tinggalnya. Oh iya. Tapi ya bahkan mencari kemungkinan terbaik aja. Oh kalau nanti di sana apa nih ya kan? Ya udah paling gini. Ya bahkan kalau kemarin sempat dibilang usaha ini kan dikasih tahu kan. Ya udah paling gitu kan. Udah. Tapi pada kenyataannya nggak apa-apa gitu. Sampai detik ini pun kita masih di sini kan, nggak kesana kan gitu kan. Sebenarnya ya itu pun salah satu bentuk nggak protesnya kan. Kalau misalkan protes tadi, ngeluh tadi, marah tadi kan nggak akan sampai ada hal baik ya, mungkin nggak jadi juga. Soalnya udah mikirnya udah jauh kan. Kayak gitu. Banyak. Artinya kita. Tapi belum lama ini yang tadi kata Uti cerita ibu sama ayah itu. Ya kan itu rencana kayak itu. Namanya ya mungkin dari berharap itu Ya akan jadi kecewa kita ketika kita berharapnya kepada manusia ya, terlepas dari apakah dia teman, saudara atau keluarga atau orang tua gitu, bahkan ke anak sendiri pun sekalipun kan. Bahwa bergantungnya cuma kepada satu tempat aja kan, satu dia ke Allah tadi kan, jangan sampai ke yang lain, karena itu kalau yang lain udah pasti kecewa. Dan poinnya adalah ya tadi kalau kita berbicara tentang nerima, ya udah kan gitu kan. Ya udah, dan ya udah ini dibarengin dengan hati yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya belajar lah pura-pura gitu, pura-pura ya udah gitu kan. Walaupun nerimanya masih agak berat kan gitu. Ya udah gitu. Nah, kan? Toh ya mungkin menurut kita itu adalah momen gitu kan. Momen yang sayang, atau mungkin sayang buat terlewatkan sama keluarga kan gitu. Bahkan terlepas dari itu, Allah yang punya rencana yang lebih baik, yang lebih bagus lagi, yang tahu pasti waktu mana nih yang paling tepat buat kita nanti ngumpul, ya kan? Artinya nggak perlu, ya itu jangan protes. Kita nggak nerima itu berarti kita protes, nolak yang dikasih sama Allah, dibalikin lagi kan itu terima. Dan itu sih belajar dari pengalaman yang itu pun belajar, bahkan untuk next selanjutnya ketika bertemu lagi dengan keadaan yang rasanya nggak enak ya, rasanya nggak terima ya gitu. Nah itu coba belajar, ya udah sih terima gitu, karena ketika nggak nerima itu rata-rata ya nggak sesuai keinginan kita nih sebagai manusia nih punya keinginan, nggak sesuai tuh keinginan kita, kecewa, sewot, protes kan gitu kan. Ketika kita mengedepankan keinginan kita sebagai manusianya, itulah kita dibilang egois terhadap diri kita sendiri ya. Dan pun ya kita menomor dua kan Allah tadi, karena Allah punya keinginan di atas keinginannya kita. Padahal kan kalau misalkan kita tadi nerima, artinya kita mencoba menyelaraskan antara keinginan Allah tadi dengan keinginan kita ya. Misalkan ibarat kata kita terjebak dalam posisi macet aja, kan secara keinginan kita hanya sebagai manusia pengen jalanan lancar, tapi kalau kata Allah tadi pengen dibikin macet.
siapa yang menang? Ya keinginan Allah lah. Apa susahnya dengan kita menerima keadaan macet? Itu artinya kita mencoba menyelaraskan antara keinginan Allah tadi dengan keinginan kita. Kan tidak ada masalah jatuhnya, nggak jadi kesel, nggak terkuras energi buat sewot, buat marah, dan nggak jadi masalah juga di jalannya. Ya ketika kita misalkan sewot, mungkin ada yang nggak senang jadi ribut kan, atau mungkin seperti apa kejadiannya. Kalau kita anteng aja deh, yang santai selalu ya, tapi tetap gerak, nggak diem gitu aja. Kalau ada celah gerak ya gerak, tapi seenggaknya nerima dan nggak protes gitu ya. Ya apalagi tadi kalau misalkan kita dalam kondisi kerja yang mana misalkan kayaknya ada ya, kita udah kerja maksimal cuma nggak terlihat dihargai misalkan. Oh kerja yang benar lo gini-gini dan segala macam diomelin kemarin, padahal kita udah ngerasa sesuai pekerjaan kita. Jadi kita nggak perlu sih, menurut abang mah nggak perlu berargumen atau punya alibi seperti apa, nggak usah. Iya gitu kan, siap gitu. Artinya kita nerima keadaan itu, nggak protes, nggak sewa. Nah itu tuh, ketika kita bisa nggak protes, nggak sewot, nggak marah ya, itulah yang dikatakan kita berada pada Nerima tadi, penerimaan. walaupun mungkin awalnya kayak gitu kan. Ya namanya dalam tahapan belajar kan, bahkan ya beberapa hari ini ya kita juga sempat kehilangan kan ya, kebetulan Nyai ya udah dipanggil pulang ya. Itu pun dalam salah satu bentuk daripada belajar dari penerimaan tadi, karena bahwa bahkan orang tua, keluarga sekalipun itu bukan punya kita, dititipin sama Allah tadi ya untuk kita manfaatkan, kita rawat, kita sayang kan gitu. Tapi jangan diakui ya. Kalau kita udah ngakui ya itu yang nggak terima. Kalau misalkan dengan kehilangan itu protes dengan Allah tadi ya, padahal kan udah aja sih, mau gimana kan gitu. Tapi kan kayak itulah bang, kalau misalkan apalagi udah pakai perasaan mungkin kan ada sih memiliki ngerasa memiliki ya kan. Nah, iya, pasti ya emang yang manusiawi lah bahasa kitanya. Berat mungkin kan, tapi inilah kita belajar dari hal-hal sederhana dulu, dari hal-hal kecil gitu kan, gimana kita bisa menyikapi setiap keadaan sehingga apapun bentuk keadaan itu datang, entahkah dia berwujud manusia kah, entahkah dia berwujud yang menurut kita masalah kah, entahkah dia berwujud kebahagiaan kah. Jadi itu kita terima keadaan-keadaan itu, terimanya dengan ya itu tanpa ada penolakan tadi ya, seperti itu. Dan jadi sebenarnya enjoy, enak ketika kita bisa melakukan itu, mulai mempraktekkannya sedini mungkin, mulai dari sekarang ya. Apa ya, nggak ada yang namanya masalah ya.
karena tadi kita belajar menyelaraskan antara keinginan kita sama keinginan Allah tadi. Nerima keadaan, nggak akan jadi masalah apapun bentuknya itu. Ketika ada yang sewot sama kita, ya menyelaraskan lagi tadi bahwa Allah mengizinkan orang ini buat sewot sama kita nggak protes kan gitu, udah nggak akan jadi masalah gitu. Makanya ya abang kadang berpikir tuh ya nggak masalah sih, kayaknya nggak ada masalah gitu kan. Terus kalau misalkan kan nggak ada masalah tuh, nggak dijadiin pikiran Ya enggak. terus kalau dianggap biasa-biasa aja, itu salah nggak? Kan kita tuh udah ya apa ya namanya tuh, maksudnya nggak protes lah kayak itu kan dengan yang ada kayak itu, ya udah nerima aja. Terus dianggap biasa, udah dianggap biasa, ya udah jadi kayak biasa-biasa aja kayak itu. Kalau sebenarnya konteksnya tuh gini, nggak salah ketika emang itu apa ya, ketika kita tadi kita menganggap biasa akhirnya jadi biasa gitu kan. Jadi biasa itu kan artinya kan praktek yang kontinu tadi kan ya, berulang-ulang, sehingga apapun keadaan yang nanti datang kita jadi peka artinya ngeh dalam hati kita bahwa oh ini keadaan seperti itu, oh ini keadaan diatakan, oh ini begini. Ngeh beda dengan artinya dengan kita anggap biasa tadi, oh begini pas datang tapi nggak jadi pelajaran untuk nextnya. Pas ketemu lagi oh ya kan, tapi untuk nantinya nggak ada, untuk nantinya nggak ada pertumbuhan. Artinya gini, kemarin misalkan sempat bisa nerima, pada saat yang keadaan lainnya nggak nerima, nggak kontinu. Kalau tadi jadi pelajaran, oh hari ini dapat nilai 8 atau mungkin hari ini ujiannya seperti ini, pas ketemu lagi oh ngeh, oh ini hal baru lagi nih, baru lagi datang kan, baru lagi datang, gimana nih hasilnya nanti, tapi udah ngeh di sini, terima nih. Datang lagi keadaan yang baru lagi, terima nih. Nah itu akan terlatih terus. Itu yang pembentukan kebiasaan yang akhirnya menurut abang bukannya nanti jadi biasa aja, bukan, akan jadi pola yang kita lakukan, sehingga tadi membentuk diri kita benar-benar jadi orang yang menerima keadaan itu. Dan ini akan jadi ya karena kita ngelakuinnya terus, akan lengket. Cuma kalau sering ngelakuinnya tapi nggak jadi pelajaran, biasa aja memang menurut kita, cuma nggak buat kita bertumbuh. Kita jalan dari sini ke kantor misalkan ya, atau dari sini ke tempat kerjaan ya, memang ketika jalannya jadi biasa aja. Cuma ketika kita nggak pernah nengok kanan nengok kiri, nggak tahu kalau di jalan ini ada apa, di situ ada apa, dan semuanya nggak kita peduli, yang penting kita jalan. Macet iya terima, jalan. Cuma nggak akan jadi pelajaran, kita nggak akan tahu, nggak akan peka, nggak akan ngeh, nggak akan sadar ya kan. Oh ternyata di sini ada minimarket, oh ternyata di sini ada pom bensin, oh ternyata di sini ada jualan ini jualan itu. Itu ya menurut abangnya kayak gitu, terlepas dari benar salah ya. Tapi itu yang dirasakan, yang merasakan pengalaman, sehingga ya mungkin apa, terlihatnya kayak kita nggak punya masalah gitu. Bahkan dalam rumah tangga aja ya, mungkin sering cerita yang lainnya, oh begini, tapi kayaknya kita anteng aja gitu kan. Padahal ada juga yang kita godok di dalam rumah tangga itu, saling sharing, nanti begini gimana dan segala macam. Tapi terlihatnya kayak anteng-anteng aja gitu kan, kayak nggak ada masalah gitu. Cuma ya tapi ya
Di perjalanannya ya pernah kan, Pasti ada lah. sempet dari proses belajarnya sempet ribut. Dari proses ya, di dalam proses belajarnya sempet marahan ya, sempet lah bermasalah, cuma nggak jadi masalah sekarang. Justru itu kalau menurut abang adalah emang levelnya kita pada saat itu masih seperti itu, sehingga akhirnya kita bertumbuh ke level selanjutnya, masalahnya akan beda lagi kok, levelan pelajarannya akan berbeda lagi. Udah bukan itu lagi Nah, ujiannya. ya lebih dikit lah, sesuai dengan kelasnya nanti, sesuai dengan kelasnya, sehingga kita pun merasa kalau kita bertumbuh gitu. Ya kan, sekarang kita di kelas mana nih, level mana nih gitu kan. Oh iya, kalau dulu kayak abang rasa ada masalah dikit panik misalkan, cari utang sana sini segala macam, sekarang udah levelnya udah naik lah kalau menurut abang. Itu nggak bahkan ya kasarnya ya sebenarnya salah juga ketika kayak tadi konsepan tadi kan, kalau ada yang nawarin kan kita nggak nyari kan gitu kan, kita kan nggak minta gitu kan, kalau ada yang nawarin, tapi itu pun kita belajar untuk enggak kan gitu kan, belajar untuk berusaha dulu gitu. Karena ya sampai pada titik ini pun ya, kita meyakini bahwa segala kebutuhan pasti terjamin. Ya kan? Bentuknya itu kebutuhan, ya kan? Pasti terjamin. Sehingga sampai detik ini pun yang nggak khawatir gitu, nggak khawatir. Ya kan? Ketika kita memang pada saat lagi ya mungkin menurut kita lagi butuhnya gitu kan, ternyata banyak ada aja kemudahan, ada aja yang dikasih gitu. Ini padahal ya kadang ya itu mikirnya, kalau dipikir-pikir kan maksudnya tuh udah disediain nih misalkan sekian, padahal kalau misalkan dipikir kayak bulan lalu nggak ada kayak itu kan, nggak ada yang kita lebihin kayak itu kan, bulan ini kita lebihin, tapi nyatanya masih tetap kurang. Maksudnya pengeluarannya masih lebih lagi dari itu, padahal dari bulan sebelumnya kan nggak segitu kayak itu kan. Tapi ya alhamdulillahnya ada kan. Mikirnya tadi kan udah lebih nih untuk bulan ini, harusnya pas lah kayak itu kan ya, tapi nyatanya di perjalanannya ternyata Kurang, dan bahkan banyak yang bolong-bolong juga nggak kepenuh ya. umurnya itu kurang kayak itu kan, malahan ada tambahan lain lagi kayak itu kan, malahan kan uang yang harusnya nggak kepake kayak itu kan, padahal bulan lalu nggak kayak itu. Ya itulah, kalau ada uangnya tuh berarti ya mungkin ada kebutuhannya juga gitu kan ya. Ketika uang itu habis dan kita belajar untuk bijak menggunakannya, berarti itulah kebutuhannya. Kecuali kita tadi punya mata yang hilap kan, ya itu kita ukur lagi diri kita tadi ketika ngelihat ini lapar mata katanya kan, hilap lah, artinya itu mungkin ada tersemat di sana itu nafsunya kita, bukan masalah butuhnya tadi. Tapi emang ngerasa tuh yang pas misalkan kayak bulan lalu misalkan awal-awal pas lagi ada tuh jajan terus kayak itu kan, nah, ujung-ujungnya pas udah mau akhir ternyata ya itu maksudnya tuh apa, harusnya kayak itu kan, mikirnya tuh kan baru di ujung, harusnya ya nggak jajan terus kayak itu kan, di akhirnya nggak ada kayak gitu. Itu tadi
ya belajar bijak aja. Ya pun kita emang sekarang masih belajar terus ya. Bagi yang 10% pun masih belajar terus, sempet bolong ya. Tapi ya mudah-mudahan untuk next ke depannya pun kalau bisa itu dipisah langsung dulu, sisanya baru pakai lah. Karena yakin kebutuhan pasti terjadi, pasti ada. Kan beda halnya abang sering cerita kan, makan pun nggak bisa kita, belum tentu bisa dibilang untuk kebutuhan. Ketika kita di hadapan kita sudah punya nasi sama kerupuk misalkan, kita pengen makan ayam, beli dong. Secara kebutuhan mah ini butuhnya kita tuh cuma ini, makan kan, udah makan. Tapi karena ada keinginan tadi, nafsu tadi itu kan, pengen ada ayamnya kan, jadi beli kan gitu. Makan pun belum tentu dibilang tadi kebutuhan, ada keinginan karena diselipkan keinginannya tadi ya. Nah, itu tadi insya Allah lah, namanya kebutuhan pasti penuh. Makanya abang pun belajar ketika pada saat itu nggak ada, ya berarti emang belum butuh, udah ya nggak usah panik. Nah, ya kita yang belajar dari hal kecil lah, minimal dari keluarga, dari hubungan kita dalam rumah tangga, mudah-mudahan bisa jadi contoh teladan. Dan next berikutnya mungkin ya kita berbagi lah gimana sih kita jalanin rumah tangga gitu. Selain daripada kemarin sempat ada bahasa ya kita saling percaya, saling nerima, ya mungkin ada hal-hal lain yang tambahan yang jadi ketika misalkan seperti apa seru aja. Karena ya ini salah satu daripada ikhtiarnya kita juga untuk menambah lagi pundi-pundi kepositifan ya. Karena kata ibu kemarin tuh, di dunia ini udah terlalu banyak di dunia ini sekarang bukan di sosmed itu udah terlalu banyak hal negatif yang mendominasi ya. Tapi seenggaknya kita jadi bagian terkecil yang untuk menjadi sumbangsinya hal-hal positif kan. Yang pertama ya kan, bisa menjadi hal positif, bisa jadi yang bermanfaat lah, karena kita pun ingin jadi yang seperti itu, walaupun dari hal-hal sepele, hal-hal sederhana yang bisa kita bagiin ya, mungkin nggak terlalu wah gitu ya, dan mungkin setiap yang disampaikan mungkin nggak terlalu punya arti atau berisi banget. Namanya emang kita belajar sambil sharing, sambil ngobrol, siapa tahu di antara yang kita omongin ada poin-poin positif yang bisa dipraktekin, diterapkan atau jadi pelajaran, dan bisa di-share juga ke yang lain. Nah, kita setiap buat video kayak gini kita nggak pernah pakai hak cipta, artinya siapapun bisa publis lagi, bisa download, kayak bisa diposting lagi di akun channel YouTube-nya juga, ya nggak jadi masalah. Karena kita bukan itu tujuannya Pak, kita cuma sekedar pengen memperbanyak nilai, membagikan nilai-nilai positif aja sesuai versinya kita, bagiannya kita, hal-hal kecil sederhana yang kita alami. Ya mungkin itu dulu untuk kesempatan kali ini. Banyak sebenarnya pengen bisa di-sharingkan, cuma kalau terlalu panjang nanti siapa lagi yang mau ngedengernya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.